Shalom, perkenalkan nama saya Syukur Damai Sejahtera Hulu. Saya angkatan 2001 Prodi Pak. Di sini saya akan menjelaskan pedalaman Alkitab seorang tokoh Yunus. Dan sebelum kita masuk dalam pendalaman tokoh Alkitab Nabi Yunus, terlebih kita akan mengetahui kehidupan atau pengertian dari nama Nabi Yunus ini. Dalam bahasa Ibrani, Yunus disebut Yonah yang berarti merpati, dan Nabi Yunus ini mempunyai seorang ayah yang bernama Amitai yang berarti kebenaran Allah, dan Yunus ini berasal dari Gad Hefer yang dekat Nazaret, dan ia memulai pelayanannya sebagai nabi pada waktu pelayanan Elisa dengan mengecualikan Yoel. Mungkin menurut urutan waktu, Yunus adalah yang pertama dari segala nabi, entah itu nabi besar ataupun nabi kecil. Nah, beberapa ahli orang Yahudi pada waktu itu berpendapat bahwa Yunus adalah putra seorang perempuan di Sunem. Anak itu telah dihidupkan kembali oleh Elisa dari kematian. Nah, itu adalah kehidupan atau arti dari nama Yunus, keluarganya, dan dia berasal dari mana. Nah, di sini kita akan masuk dalam di mana Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, maka reaksi atau tindakan Yunus ini tidak mengikuti perintahnya Tuhan, sehingga dia malahan pergi ke Tarsis. Dan kita tahu bahwa Yunus ini pada dasarnya memang tidak suka dengan orang Niniwe, karena dia tidak senang kepada orang Niniwe karena akibat keberdosan orang Niniwe, sehingga Yunus ini membenci atau memusuhi orang Niniwe. Nah, dengan itu ketika dia ada rasa benci kepada orang Niniwe, sehingga ketika Tuhan menyuruh dia sehingga dia pergi ke Tarsis dan tidak pergi ke Niniwe. Nah, ketika dia pergi ke Tarsis dan dia pergi dan jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ketika itu dia pergi ke Yafo. Dia pergi ke Yafo dan mendapatkan kapal di situ, dan dia menaiki kapal itu dan dia membayar perjalanannya. Nah, ketika dia melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan menurunkan angin ribut atau badai besar yang menimpa kapal mereka. Nah, ketika badai itu menimpa kapal mereka, maka awak-awak kapal yang ada dalam situ panik, mereka takut, dan sehingga mereka berseru kepada Allah mereka. Dari yang dulunya mereka ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka berseru kepada Allah mereka. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka berseru kepada Tuhan, sehingga siapa tahu Tuhan mereka menolong mereka, dan mereka berusaha untuk membuang barang-barang atau muatan-muatan yang ada dalam kapal mereka, supaya untuk mereka berpikir untuk meringankan supaya kapal mereka tidak tenggelam, dan usaha mereka tidak berhasil. Nah, ketika itu Yunus pergi ke bawah kapal, dan di situ dia tidur nyenyak. Teman kita bayangkan, Yunus ini adalah sangat yang pribadi yang tidak mengasihi Niniwe atau tidak mau taat terhadap perintah Tuhan, sehingga dia tidur nyenyak dan tidak mau dan tidak peduli terhadap apa yang sudah dia lakukan. Pada waktu itu seorang nakhoda mendapatkan Yunus sedang tidur nyenyak, dan dia berkata, "Bagaimana mungkin engkau bisa tidur nyenyak? Kita sedang mengalami masalah, kita sedang diguncangi oleh badai besar." Nah, mereka menyuruh Yunus supaya berseru kepada Tuhannya, supaya mereka berpikir supaya siapa tahu Tuhannya Yunus menolong mereka. Nah, ketika itu mereka panik, maka dengan itu mereka
sepakat untuk membuang undi. Nah, ketika mereka membuang undi itu, Yunuslah yang kena. Nah, pada waktu itu mereka bertanya, kamu ini dari mana? Kamu ini orang berasal dari mana? Dia berkata, saya adalah orang Ibrani yang takut akan Tuhan. Sehingga Yunus ini masih bisa mengatakan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Udah otomatis ketika dia takut akan Tuhan, pasti dia taat terhadap firman Tuhan. Nah, dengan itu orang-orang kapal itu mengatakan, dengan apakah kami, bagaimanakah kami, apakah kami supaya kapal ini bisa tidak tenggelam? Dan mereka berkata, apakah yang engkau lakukan? Ini berkata, setelah lari dari hadapan Tuhanku dan saya pergi dan melanggar perintahnya Tuhan, dan mereka berusaha untuk mendayung atau terus mendayung kapal ke tepi supaya mereka selamat, tapi apalah usaha mereka tidak berhasil. Nah, dengan itu maka Yunus ini berkata, campakkanlah aku ke dalam laut supaya, udah pasti ketika dia mengatakan itu campakkan ke dalam laut, itu adalah untuk menghindari supaya dia tidak pergi ke Niniwe, sehingga dia supaya dia mati, supaya dia meninggal dalam lautan itu. Nah, ketika itu mereka dengan rasa bersalah, awak kapal itu membuang Yunus untuk ke dalam lautan. Nah, dengan itu ketika mereka membuang atau membuang Yunus ke dalam lautan, dan mereka merasa bersalah, dan mereka yang dulunya tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka berseru kepada Tuhan dan mempersembahkan korban mereka. Nah, pada waktu itu ketika Yunus dicampak ke dalam lautan itu, maka datanglah seorang ikan besar yang menelan Yunus. Nah, pada waktu itu Yunus berada dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Nah, pada waktu itu ketika Yunus ada dalam perut ikan itu, dan dia berdoa kepada Tuhan, dan di situ tidak ada rasa penyesalan atau rasa minta maaf kepada Tuhan. Ketika dia cuma berdoa kepada Tuhan sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Nah, ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doanya Yunus, dan Yunus ini dimuntahkan oleh ikan besar itu. Nah, pada waktu itu yang ketika dia sudah dimuntahkan oleh ikan besar itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yunus lagi untuk pergi ke Niniwe. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus, dia bersiap, bukan seperti di pasal yang pertama, tapi di pasal yang ketiga ini dia bersiap untuk langsung pergi, siap-siap untuk pergi ke Niniwe. Dan di situ dia memberitakan kebenaran atau suara pertobatan kepada Niniwe, bahwa di situ dia mengatakan bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal-balikan. Nah, ketika mereka mendengarkan itu, orang Niniwe percaya, bahkan raja orang Niniwe percaya, dan mereka setelah mendengar kabar itu kepada raja kota Niniwe itu, turunlah ia dari singgasaannya, ditinggalkannya jubahnya, diselubunginya lah kabung, lalu duduklah ia di abu. Dan ketika mereka mendengarkan kabar itu, maka anak kecil, orang tua, orang dewasa, bahkan binatang pun berpuasa. Nah, itu adalah kedahsyatan ketika Tuhan mengasihi bangsa Niniwe atau orang Niniwe. Kita tahu bahwa kota Niniwe adalah kota yang sangat besar, sehingga ketika di situlah terjadilah pertobatan besar-besaran di situ, sehingga mereka berpuasa. Nah, jadi teman-teman, kita belajar dari kehidupan Yunus ini, memang ketika kita melanggar atau tidak taat terhadap perintahnya Tuhan, kita akan menerima balasan. Dan di situ dikatakan bahwa ketika Yunus ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doanya, dan Tuhan
maka Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memerintahkan Yunus. Nah, ketika di sini saya belajar bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat atas setiap perintah, atas setiap perilaku yang kita lakukan, teman-teman. Dan memang kesempatan memang tidak datang kedua kali, tapi kesempatan datang kepada orang yang sungguh-sungguh. Nah, kalau Yunus tidak berdoa pada waktu itu udah otomatis dia tidak selamat, tapi semua adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa dia mengasihi bangsa Niniwe, sehingga dia menyuruh Yunus ini untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, dari pelajaran pendalaman tokoh Alkitab Yunus ini, kita belajar bahwa apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita harus tetap taat, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan suara kebenaran, walaupun kebenaran yang kita beritakan kepada orang itu adalah orang yang jahat atau perbuatan mereka tidak takut kepada Tuhan, sehingga kita iri kepada mereka. Mengapa Tuhan mengasihi bangsa atau kota yang tidak takut akan Tuhan? Udah otomatis justru itu Tuhan mengasihi orang yang belum mengenal Tuhan, atau Tuhan itu mempunyai rencana kepada kota Niniwe. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita belajar kita harus tidak mempunyai pribadi Yunus yang awalnya melanggar perintah Tuhan. Kita tidak contoh, tapi ketika dia mempunyai kesempatan kedua kali disuruh oleh Tuhan, lalu dia langsung siap untuk pergi ke kota Niniwe. Terima kasih dari pendalaman Alkitab pada hari ini. Kiranya kita banyak belajar tentang Yunus ini mempunyai pribadi yang takut akan Tuhan, dan kita sadar dimanapun kita berada, Tuhan selalu di situ dan Dia tahu apa yang kita lakukan. Dari Yunus ini kita harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan selalu menuruti perintahnya Tuhan. Pada hari ini pendalaman Alkitab telah selesai. Kiranya semua kita diberkati oleh Tuhan dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.